Diskusi. Kamar diskusi. Hanya di Reak TV. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di sini, Rocky dan partner gua Jer. Yoi. Dan kita malam ini akan membahas sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan oleh orang lain. Yaitu apa ya? Biasa lah. Yang tadinya kayak ini ya, Jadinya kepompong, mulut. terus jadi kupu-kupu. Ini kita bahas popong buku-buku nih. Gua bingung nih. Satu. Persahabatan kayak biasa. Oh, bersahabat. Oh, Temanya bersahabat. persahabatan. Jadi tak ada persahabatan yang tak retak. Gading. Oke. Coba apa nih kita mau bahas? Kita ini aja kali ya, ngeliat berita kali ya. Wah, ini berita Udah lama. boleh juga, udah lama nggak berita. Tentang persahabatan. Emang sahabatan? Kali ada aja, ada. Gitu. Lo ada tuh kirain tentang yang kemarin. Apaan? Nah, ada yang rame-rame tuh di Jakarta. Oh, demo. Kucing. Wah, gitu dong. Jadi tantang. Udah dibayar, tawanya kecil banget. Nasi kotak udah dimakan, tawanya kagak. Ini sampai gua ambil lagi telurnya nih. Ini dari Detik Hot nih berita. Wah, ini panas nih. Kayak krim ya. Hot. Creamer. Yang warna merah. Nggak apa-apa, Ban. Siapa tahu ntar dia naruh itu di sini. Sponsor. Hot cream. Oh, kata balsam. Surat terbuka untuk Gopar Hilman dari Aryan Seringai. Oh, vokal seringa ya, yang metal itu ya. Iya. Wah, mantep ini. Emang apa sih dia? Nanya gua nanya siapa? Kita baca gitu. Baca. Wah, parah ini bocah. Belum. Oh, Jakarta. Iya. Aryan Bukan Bandung. Rumahnya. sekarang tinggalnya. Sekarang di Jakarta. Oh, udah kaya. Aryan Seringai membuat postingan mengejutkan. Woi, apa nih? Terkejut kan? Belum sih. Oh, belum. Ia menuliskan sebuah surat terbuka untuk Gopar Hilman. Oh, berantem. Hah? Ini berantem. Kayaknya mah Ini berantem apa belum ini puasa? lagi Ini berantem. gosip anak pang. Gopang ya, Gopang. Gosipang. Kan dulu ada Gogor tuh, gosip underground, nih Gopang nih. Gosip anak pang. Dalam pembukaan, Aryan Seringai membicarakan sosok Gopar. Nggak kenal dia. Bukan temennya kayaknya ya. Temennya kan? Ini ntar gue bacain dulu. Oh. Menyebut surat ini merupakan hal terakhir yang dilakukan terkait masalah temannya tersebut. Kenapa? Abdul Gopar Hilman. Oh, namanya Abdul Gopar. Iya. Keren namanya Abdul. Kan tatonya Abdul ya di tangannya. Namanya Tato di tangannya Abdul. Abdul gitu, nama Abdul gitu. Nggak kreatif ya. Lo itu problematik Kata sebagai dia nih. kata Aryan. Hmm. Sebagai teman, lu punya sisi menyenangkan Nah, itu dan bagus. kita semua bisa cocok tentunya. Nah, Dalam pertemanan tidak selalu berjalan mulus, benar ya. benar pasti ada itunya juga. Kerikil, ada bolongan, Bolong. jalan, Kerikil apa bolong? ada bolongan, ada kerikil, ada tanjatan. Ada turunan. Lu ngomongin saya Kang Beca. Ini semua orang juga tahu, tapi kemudian ada hal-hal yang sangat bertentangan dengan Apa ini apa? prinsip-prinsip kami. Siapa? Entah Apa? dulu Apa? tenang. Apa?
yang kemudian mengganggu apa yang selama ini sudah kami bangun dengan kerja keras. Iya apa? Ntar dulu nih gue lagi baca klarifikasi harian. Oh ini keren. Yang banyak-banyak lah. Lu sudah beberapa kali melempar masalah kasus lu terakhir ini dengan pernyataan lu yang lebih personal. Apa tuh kenyataannya? Ntar kita jelasin, kita baca dulu. Dan sama seperti lu, gue juga punya hak untuk merespon. Ini juga akan menjadi respon terakhir dari gue. Tulis harian. Jelas harian. Tulis. Iya penjelasannya. Iya. Tulis. Aryan Seringai merasa sudah berulang kali menegur Gopar Hilman terkait apa yang dilakukan. Maksudnya gue pada jalan par. Gitu. Oh gimana nih? Ini menegur bagaimana sih maksudnya menegur gitu? Menegur sih. Iya par. Gitu Nih, kan? parah lu ngejanin tuh. Oh itu mah jenggur. Bajigur. Iya, Aryan merasa sudah berulang kali menegur Gopar Hilman terkait apa yang dilakukan. Ia bahkan membeberkan beberapa cerita tentang ex penyiar radio tersebut. Oh mantan. Iya, ex ya. Lu merasa gua kurang atau tidak mengkomunikasikan segala masalah dan blunder lo selama ini? Enggak, Pai, katanya. Panggilannya Gopar, Pai. Oh si Pai namanya. Kami sudah berkali-kali mengingatkan dan menegur lu untuk setiap blunder yang lu lakukan. Dari cuitan pribadi lu yang seksis. Seksis apaan sih seksis? Ngomong seks kali. Seksi kali ya. Iya. Pribadi lu yang seksis kepada para aktivis feminis. Ngapa is semua sih akhirnya? Lama-lama si Jais nih sebesar. Aktivis feminis lo di sebuah show video pakai gestur rap joke dengan obat tetes mata dan minuman soda. Malah kemudian nantangin mereka yang kritik video rap joke lo. Lo menjadi buzzer undang-undang bermasalah. Rap jok maksudnya apa sih? Rap jorok gitu. Rap iya kali. Hingga kasus terakhir lo, ujar Aryan. Emang saya apa dia? Itu katanya pelecehan seksual gitu. Iya cuma baru pelecehan. Buset lagi ramai gitu. Hah? Dari Sahin DPR kemarin undang-undangnya. Kagak boleh. Iya. Udah jadi pelecehan. Kawinin nggak? Set, parah ki orang undang-undang itu tuh pelecehan seksual. Megang nggak boleh. Itu apa lagi? Nyium? Itu apa lagi? Orang ngedipin doang juga termasuk. Kalau bocah cacingan ngedip dulu makanya. Tadi tangkap dong dia. Makanya dulu bingung. Ujar Aryan, melarang lu ngomong jorok. Gua nggak pernah bilang begitu. Ini konteksnya kita ketika kita tapping podcast ya. Walaupun lu menerimanya begitu, lu seharusnya tahu maksud gue adalah supaya lu nggak cerita sesuatu yang terlalu inappropriate. Apa gue nggak tahu nih. Inappropriate, apaan sih itu? Profile. Bukan soal kata-kata makian. Sebagai contoh, ya kali si podcast kita semua jadi cerita lo sejak SMP sudah grepe-grepe atau lo tidur sana sini seperti yang suka lu ceritakan, lupa lanjutnya. Oh Gobar dia podcastnya ceritanya begitu dari SMP grepe-grepe gitu-gitu. Iya. Oh pialanya udah banyak. Jadi dia nggak mau ini ki podcastnya ya cerita tentang Gopar masalah gitu-gitu. Oh dia nggak mau harusnya ceritanya yang baik-baik aja. Tapi kayaknya sekarang sih emang modelnya kalau yang tertarik yang begitu-begitu sih emang. Iya. Bisa Kalau jadi nggak viral. gitu ya Kalau nggak gitu ya begini. setan. Tan. Aryan Seringai melihat Gopar Hilman tak pernah belajar dari masalah yang menimpa, hingga akhirnya dirinya yang kerja keras mengatasi hal tersebut. Oh yang ini ki maksud Aryan ki, nggak belajar dari masalah yang lalu. Masalahnya banyak ya Itu katanya banyak yang laporin. di itu pelecehan. Sepertinya lu kurang sensitif dengan tiap teguran ketika kami ingatkan.
kurang sensitif kayak. Sementara untuk membuat segala sesuatu menjadi kembali membaik, kami yang ekstra kerja keras pada akhirnya we have enough tutorial Aryan nggak bahasa Inggris kan. Lalu terjemah dong. Lalu Aryan seringnya membahas masalah bisnis. Diketahui ia dan Gopar Hilman adalah salah satu yang membangun usaha, meski akhirnya Gopar dikeluarkan lantaran dugaan kasus pelecehan seksual. Gopar diberhentiin ke Gara-gara itu kasus pelecehan seksual, tapi bener ternyata salah. tapi udah diberhentiin. Dipaksa buat mundurin diri. Nah ini pas dia ngundurin diri itu udah kebukti apa belum tuh, apa masih baru? Belum, masih tersangka lagi, terduga ya. Tertuduh. Ya tertuduh. Lo tidak membawa nama baik brand atau perusahaan berkali-kali, dan maaf sekali kalau lo harus kami lepas. Oh gitu Ki. Jadi Ki. Lepas. Iya dilepas. Dia berkali-kali nggak menjaga nama baik brand atau perusahaan. Sama sekali nggak mudah untuk akhirnya menuju keputusan ini dan melihat sejarah pertemanan kita sangat berat. Wah, Aryan juga sebenarnya berat gitu. Sayang deh sebenarnya. Tapi banyak sekali hal yang kami pertimbangkan sehingga mencapai kepada keputusan tersebut. Pertemanan, prinsip, nama baik brand, semua yang bekerja bersama kita semua dan lainnya. Mengapa kami tidak menegur secara resmi seperti di perusahaan-perusahaan pada umumnya? Karena lo juga menggunakan platform pribadi, dan pada saat itu kami berpikir lo adalah teman selain salah satu owner, kata Aryan. Dan keputusan merilis statement dari Lawless Jakarta untuk kasus terakhir sudah sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Pertemuan darurat. Gue tahu lu sakit hati atas beberapa kata-kata gue ketika meeting soal kasus ini dan sikap mendiamkan lu. Untuk itu gue minta maaf. Wah, dia minta maaf gitu. Rasa bersalah ya. Telepon dong. Seperti yang lo atau kawan-kawan lu bilang, mungkin bahasa Inggris mulu jaksel nih. Sama seperti lu juga, tapi ini bukan tanpa dasar. Tapi ini bukan tanpa dasar juga, seperti masalah-masalah di atas yang sudah gue share. Tapi untuk sekarang sejujurnya gue sudah nggak ingin berkomunikasi dengan lo, karena nanti kemungkinan dijadikan konten lo dan kemudian merembet kemana-mana. Wah mantap, ini malah anak YouTuber ini. Ada masalah konten, konten ya. Takut tadi nih bikin konten ke. Ya emang sekarang zamannya begitu ya. Dan lo belum tentu ya gue pada begitu ya. Belum tentu gue pada begitu. Iya, karena kan dia berpikir kan si Gopar itu YouTuber. Pasti tujuannya kemana lagi, konten lah. Nah, mungkin kan dibawa ke ceramah, bukan ustad. Apalagi ke penggadaian. Bukan. Aryan Seringai menjelaskan alasan dibalik dikeluarkan Gopar Hilman dalam bisnisnya. Ia merasa memang harus berpihak kepada korban dan penyintas kekerasan seksual. Masalah pernyataan sikap berdiri bersama korban sebenarnya sudah jelas. Kita semua harus selalu berpihak bersama korban dan menyintas kekerasan seksual, ujar Aryan. Weh, baik banget ya anaknya. Bener ini kayaknya anaknya ini. Gak pernah ngomong jorok nih kayaknya. Agak. Hah? Gue pembela banget ya. Segala aksi dan cara lu menyikapi dan mencoba menyelesaikan kasus bertentangan dengan semua ini dan tidak membuat lebih baik. Cara lu buruk dari awal. Buruk tidak. Walau untuk sebagian orang itu sudah cukup,
bukan mengharapkan sesuatu yang lebih buruk bagi siapapun. Tapi gue juga paham kasus tuduhan pelecehan seksual seperti ini sangat pelik, apalagi UU-nya tidak mumpuni. Ini pentingnya UU TPKS harus segera disahkan tanpa meletakkan korban dalam resiko dikriminalisasi. Aryan Seringai tak asal dalam mengambil langkah mengeluarkan Gopar Hilman dalam lingkaran bisnis, sebab ia melihat langsung laporan terkait rekannya tersebut. Nggak asal-asalan berarti gitu. Membaca statement dari LBH Apik untuk kasus lo, kami jadi bertanya-tanya kenapa begitu banyak yang melaporkan lo dengan kasus sejenis. Semoga lo bisa menyelesaikan semua permasalahan terkait ini dengan bijak, tutur Arya. Lo itu berangkat dari sebuah skena counterculture yang seharusnya paham semua ini. Apalagi lu pernah beberapa kali membahas Emma Goldman di cuitan lu. Lu sering membahas tentang anarkisme. Seharusnya kalau lu pegang teguh tulisan-tulisan Emma Goldman, lu bahkan tidak sampai ke titik sekarang. Oh, ntar dulu Pak. Apa? Rombongan Gopar datang. Dengar kayaknya. Disomasi nih kayak ini. Iya, kalem, kalem, Iya, besok. Ntar nasi kotaknya ntar tungguin aja di bawah. Iya. Iya masih kayak kemarin telur launya. Ada oreknya dikit nih. Ya emang sponsor channel kita sekarang itu ya beduk. Kulit asli lagi. Kulit asli tuh. Kulit kecoa. Sekarang setelah segala macam keriuhan absurd ini, kami pikir-pikir sebenarnya lo yang meninggalkan kami sejak lama. Wah. Kami pikir-pikir sebenarnya lo yang meninggalkan kami sejak lama. Tepatnya sejak 2013. Lu sudah pasif dengan semua kerja keras kita di Lawless Jakarta. Lu ingin membangun empire lu sendiri dan kami tidak pernah melarang sama sekali. Toh kami pikir selain ingin mendukung apa yang lu ingin kerjakan, kami masih bisa mengerjakan Lawless. Gue mencoba menghindari mengangkat permasalahan bersama yang sebenarnya juga kita sudah sepakati dengan solusinya. Terlepas itu fair atau enggak, tapi ketika lu membawa permasalahan internal ke halayak luas atau publik, rasanya fair untuk mereka juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Balasan dari Aryan. Yang seiring waktu bertambah dengan semakin banyak pekerjaan dan kegiatan, kita semua mendapatkan dividen yang sama besar setiap tahunnya. Supaya fair, mengingat lu sudah pasif di tahun 2013 dan membebaskan diri dari segala pekerjaan dan tanggung jawab dari Lawless. Udah nggak serius lagi kayaknya ya di Lawless ya. Nah sekarang jadi pertanyaan begini. Kita harus ke intinya aja. Kalau kita dengerin curhatan dia imsak Pak. Iya. Kelamaan. Kalau baca habis buru imsak ini. Nih di akhir aja langsung ya. Iya langsung panjangan. intinya aja lah. Di akhir, Aryan Seringai berharap semua permasalahan dengan Gopar Hilman sudah dijelaskan secara detail dalam surat. Ia berharap Gopar menerima penjelasannya dan bisa melanjutkan jalan masing-masing. Ya sudah, memang berbeda saja. Dengan tulisan ini gue menganggap semua sudah cukup jelas. Menurut lu gimana Ki? Ya itu sih emang di dalam pertemanan emang kadang-kadang bisa terjadi begitu sih, gara-gara ya satu sih emang semuanya sih udah
Jangan pertemanan, keluarga aja bisa. Bisa, nanti kalau udah masalah duit, ya apalah dia ngomongnya yang keren-keren lah, bisnis apa, cuma nama ujung-ujungnya duit sebenarnya mah. Udah. Nggak mungkin kalau do bisnis nggak ada duit ya diributin. Kecuali udahnya lain. Apaan? Ujung-ujungnya dongkal. Bisa jadi, sama ujung-ujungnya dongkol. Beda tuh ya. Iya, jadi ya buat si Gopar sama si Aryan ya, kalau emang lu udah beda pemahaman, beda pemikiran, ya udahlah jalani sendiri-sendiri. Kayaknya kurang komunikasi nih ya. Hah? Kurang komunikasi. Ya kan kemungkinan kita nggak tahu Jo. Mungkin yang satu pengen berkomunikasi, cuman yang satu udah males. Jadi nggak setimpal. Takut dibikin konten. Jadi kan kita nggak membela yang mana-mana ya. Iya. Ini keduanya bukan teman kita. Nggak, bukan maksudnya bukan teman kita. Maksudnya kita nggak kenal. Cuma kenal lama doang. Maksudnya nggak akrab gitu. Nggak bisa disentuh. Iya, ketemu juga nggak pernah. Jadi kita nggak membela keduanya. Jadi buat kalian berdua ya udahlah, kalau emang pemikirannya udah berbeda, udah nggak sepaham, ya udah jalani baik-baik ya. Udah juga sama-sama bisa nyari duit. Udah gede ya. Ya Gopar lu kan hebat ya, bisa itu lagi lah, dia bikin konten-konten lagi, dia bisa bikin Bisnis baru ya. iya, cari partner yang lain lah, jangan partner ini maksudnya. Mengapa? Ya itu begitu. Udah nggak cocok. Jadi udah nggak cocok, maksudnya udah nggak. Carilah yang bener-bener cocok, itu yang bisa ngertiin, sama-sama ngertiin, carilah. Maksudnya lo? Hah? Lo maksudnya? Gue sih nggak hidup kalau masalah bisnis gitu, cuma kalau masalah Duit? ngoceh-ngoceh sih nggak apa. Masalah duit? Duit gitu nggak hidup, masalah ngoceh-ngoceh begini aja. Jadi kalau mau ngajakin bikin podcast sih nggak apa-apa ya kan, Ayo. boleh. Siapa kentut gitu? pintu geser. Ya emang gitu sih ya, sangat rumit kalau berhubungan dengan duit ya. Ya kan katanya banyak yang ngomong jangan berbisnis sama teman, jangan minjem duit sama teman. Mengapa? Ya itu seringan kalau minjem duit teman-teman tuh ada rasa gimana ya, yang dipinjemin mau nagih nggak enak, kita nggak tagih nggak tahu diri. Nggak ngulang-ngulangin ya kan. Kadang-kadang dia minjem duit, datang ketemu kita nih yang kita pinjemin nih, datang, bro, ada, belum bro, Iya. asik kan jawabannya gitu ya kan. Tanah gue lagi butuh banget nih, kata yang minjemin tuh. Iya. Ya lu sama temen aja begitu. Pasti kan ujung-ujungnya gue bawa nama temen. Kalau ada gue bayar. Kalau ada gue bayar, masa gue lama gue mah sama temen nggak itulah. Maksudnya nggak itu kan kita nggak jelas. Maksudnya nggak itu nggak apa nih, nggak bayar. Dari situ ya mulai rasa ini ya. Ya biasanya begitu. Jadi kita memang kalau minjemin duit sama temen, hitung-hitungnya ujung-ujungnya jadi kayak musuhan pak. Contoh, kita minjemin duit nih sama orang nih, udah teman-teman dulu, pinjam duit nih, boleh butuh duit nih, berapa duit? Gue pinjam dah, gope, ada sih gue gope mana nih, gue pinjam, ya ntar gue balikin dah minggu besok. Nah pas minggu besok, udah dibalikin. Itu biasanya pak, sebulan nongol. Kalau masalah utang gitu. Iya, dia juga ngerasa nggak enak ya kan, janjinya seminggu, ya kan. Kalau masalah utang itu gue jadi ingat bini gue nih. Temennya mau minjem, langsung gue kasih wejangan. Lu kalau mau minjemin orang jangan berharap balik, Terus? ntar kecewa. Gue bilang kalau minjemin jangan gede-gede, kalau awal kasih aja berapa ke yang terlalu gede dah. Jam gope kasih 2,5, jam 2,5 sih pegok. Dan gede-gede soalnya lu pasti ngarepin balik. Kalau soal begitu kan yang pengalaman yang udah-udah kan begitu. Bener ki. Apa? Belum dibalikin. Sampai sekarang? Iya. Udah berapa bulan? Tahu dah, pokoknya begitu dah, rumit. Iya, itu kan tadi kayak yang gue bilang. Jangan harap kembali kalau Ini kita kalau minjemin duit ke orang, biasanya dia minjem gope, gue minjem gope,
Gope emang nggak ada, gua 2,5 ada nih, nah kita kasih 2,5. Kita ketemu, gua minjem 300 dong, kalau 300 tuh nggak ada, pego ada nih, nah, kasih pego. Gitu, jangan kasih full. Kalau gue beda, kalau temen gue minjem kan nih, bro gue minjem ini dong, berapa sih? Ya, ini udah buat lu aja. Anjir. Kalau itu udah kawan bohongnya, nggak mungkin. Orang lu aja nyesatin begini, asal lu lagi sok baik, nggak mungkin pak. Lu pencitraan itu pak. Barusan tadi lu ngomong lu nesatin bini lu kalau minjem duit jangan ngarap lagi. Tahu lu ngomong gitu, udah tahun pencitraan pak. Udah Iya maksud gue biar nggak ada permusuhan di antar teman, udah kasih aja, udah apa kayak seadanya, yang banyak. Oh seandainya jangan banyak-banyak. Iya nih gue adanya segini, dan nih buat lu aja. Cuman maaf gue nggak bisa minjemin, gitu kayak. Kasih aja. Iya. Ada 1.000 kasih 1.000. Kasih jadi. Buat itu no. Ongkos. Naik odong-odong. Tapi sayang juga Ki ya, dari 0 ya Bisa ya. Kita kan nggak tahu sebenarnya permasalahannya sih. Sebenarnya sih gua nggak terlalu itu ya. nggak ngerasain apa yang dirasain. Iya. Nggak terlalu ngerti juga sih gua masalahnya sebenarnya. masalah dia. Sekarang kan emang ya, manusia emang begitu pak. Ke zaman sekarang. Ya kirain dia masih bersatu dulu, duit dan ngalir terus dapat, nggak pada cerita pak. Kita begini pak, wah sono sini cerita ini begini, merasa paling membenarkan sendiri ya kan. Nah kemarin lu lagi senang-senang nggak pernah cerita, nggak ada senang-senang terus ya kan bikin konten ini. Nah kirain begini lu cerita, yang ono bilang begini, ini bilang begini, ini dia orang bingung. Tapi menurut gua dua-duanya bener sih Ki. Hah? Dua-duanya bener. Emang nggak benar? Iya kita mah netral aja. Oh. Enggak kan katanya kan udah ada klarifikasi dari itu kan dari ceweknya itu kan? Iya. Enggak. Enggak kan? Enggak. Nah ini yang satu ini teman ini kenapa masih desek bahwa itu benar gitu? Soal itu benar terjadi. Lalu ceweknya itu udah ngomong enggak. Nah ini jadi masalahnya sih. Soalnya aja ngeliat ini kayak dari kasusnya banyak yang laporin mungkin dari situ. Merembet, ada lagi ngelaporin gitu. Nah sekarang udah terbukti belum? Belum. Nah, kok dia bisa memvonis gitu, sedangkan semua yang dia tuduhkan ini belum terbukti semua gitu. Jadi seolah-olah kayak udah bener-bener jadi, udah sah, udah ini udah tersangka, udah main itu aja maksudnya begitu. Kayaknya bukan masalah itu doang Ki, banyak yang nggak disukain kayaknya Dari apa? dari bapak. Dari apanya nih? Perilakunya mungkin. Cabul. Catatan si buluk. Nah, maksudnya kan kalau ya namanya cowok, iya memang rata-rata sih karena kan konten kan kalau nggak ngomong begitu kan nggak seru ya. Sebenarnya sih kita bisa aja begitu ya ngomong. Asal baru mulai langsung ngomong jorok. Sampai tadi itu kita ngomong jorok aja. Ya bisa sih kita juga begitu. Cuman kan kalau kita bikin YouTube ini kan kemungkinan ya bisa sampai selamanya ditonton orang. Oh mungkin si Aryan udah punya anak, tension kali ya. Si Gopar ngomong gitu ya. Iya. Gopar kan belum punya anak ya, belum kawin juga. Oh dia belum kawin ya? Belum. Oh itu wajar. Belum pikir ke situ kali ya. Iya. Kalau belum kawin ya wajar aja. Kawin mah udah. Sering. Nah sebenarnya si Aryan ini apa ya kalau menurut gua apa ya kayak gimana gitu ya pesan ini tuh kayak bener banget gitu ya. Bener banget. Iya. Nah, Iya bel-bel ini itu nggak mau lu ngomong selalu konten lu ngomong gini. Dan sekarang kita jadi bahan pertanyaan kita, dia emang selalu benar. Selalu benar. Kalau suatu saat kita nonton konten dia tahu dia ada gitu konten dia ngomong jorok. Tampol enak.
Mas kita kan begitu. Enggak selamanya tuh orang tuh rusak terus gitu. Enggak semuanya tuh dia rusak, pasti ada beneran juga. Dan Nggak, kita juga enggak selamanya gitu. maksudnya Aryan ki jangan di publik dong. Ya kan emang pemanisnya itu, Pak. Pemanisnya itu. Iya. Pemanisnya itu. Dan mungkin emang kemungkinan ya kesehariannya ngomongnya begitu, Pak. Emang kalau orang udah Berarti keseharian si Gopar modelnya apa adanya ki ya, iya, mungkin begitu. belak-belakan, nggak tutup-tutupin, nggak apa namanya, kalau ini ki apa adanya, apa sih namanya, lupa gua. Ya ada apanya? Enggak, Kak. Image, nggak jaga image ya. Iya, kalau Gitu, enggak terang-terangan. maksudnya kan kalau di YouTube begini kan bebas. Bebas. Orang ngomong apa, KPI kayaknya diem-diem aja. Enggak, di YouTube paling kan ki pilihan pasti upload. Ini buat 17 plus apa enggak? Oh, ada Buat pilihannya anak- gitu. Iya. Nah itu kenapa jadi ribut? Kan udah ada pilihan ya, Iya ya. ya kan? Kenapa jadi ribut? Kecuali ada di sini ada undang-undang KPI kayak di radio gitu ya kan? Radio apa di TV orang ngomong gini-gini pasti ditegur KPI. Nah ini kalau di YouTube begini kan enggak, ada Itu- pilihan. Bisa disensor juga ya. Nah bisa disensor juga. Nah itu pasti. Tit. Nah, Ya. jadi dia live, ya kan? Live. Nah ini kan dia jatuhnya kan typing, kemungkinan typing kita nggak tahu ya dia bikinnya gimana ya, apa typing apa live. Ya kalau typing ini kan pasti kan emang seandainya dia nggak suka kalau si ini ngomong begini ya kan, Iya. ya kan bisa diedit. Ada bagian editing. Bisa Oh disensor. gua nggak suka nih dia ngomong begini mulu nih. Ya udah, tinggal ngomong, selesain edit, kelar. Gitu harusnya. Jangan udah terjadi semua baru ngomong, ya udah telat. Dan kemarin-kemarin kemana kan itu semuanya typing, tinggal bisa diedit semuanya. Bener kata Gopar ya. Gua pernah ngomong gitu. Iya. Nah, iya. Gua bukan belain Gopar nih yang gua nggak tahu. Iya kan begitu, maksudnya dia kan typing tuh. Ya harusnya dia ngomong gini yang menurut dia nggak pantas. Ah, lu jangan yang ini mulu, dia ngomong gini mulu, yang bagian itu edit aja, buang lah. Kan bisa begitu, bisa dipotong. Jangan udah di share semua udah pada tahu, baru gua nggak suka lu ngomong begini. Lah emang kemarin kemana? Ini udah terjadi semuanya, maksudnya kan begitu. Emang kemarin lu kemana? Lu kan berteman udah lama, lu udah kenal dia udah kenal lu, sama-sama udah tahu boroknya, maksudnya kan begitu. Jangan kesannya pas sekarang lu baru kayak kesannya lu baru kenal dia gitu. Oh ternyata dia begini. Lah emang kemarin ngapain? Kan begitu maksudnya. Iya. Ini begitu. Tapi untungnya ini bulan puasa gitu. Untungnya bulan puasa. Bisa sahur. Enggak. Oh, bisa sahur. Enggak apa dah. Nah, Dikit lagi lebaran. Siapa tahu ya kan. Mereka berdua bisa damai. ya emang harus damai. Cuma kalau lu pada mentingin ego lu sendiri Sulit. Ya. sulit. Soalnya ujung-ujungnya duit Pak. Ini masalah bisnis. Lu tau nggak ini sebenarnya yang salah siapa? Apa? Setan. Salahin. Itu dia yang geroka yang bisik-bisikin. Nah, sekarang setan tugasnya apa? Bisikin kan? Bisikin. Ngapain ngebelaga-belaga budak kan? Kan iman seseorang itu kadang naik kadang turun. Mungkin lagi turun. Naikin dong. Emang semua gara-gara setan kayaknya. Ya buat Gopar kalau bisa ya terima ikhlas aja. Udah ikhlas. Ya kan, gue yakin lu bro bisa lu mah bangkit lagi lah ya kan. Bangkit lagi. Buat Arya udahlah lupain. Aryan. Iya buat Aryan, lu udahlah. Temen sendiri bro. Nggak usah pakai di lebar-lebar, masih dipanjang-panjang. Udah. Balikin lagi. Enggak maksudnya kalau bisa dihilangin nih karena pakai sini hilangin lah kalau bisa maksudnya. Jangan sampai ntar ada orang yang baca begini, ada orang baca netizen tahu sendiri ya kan. Sama jerinyit mana diadu domba terus ngerinya begitu. Ya kalau si Gopar mungkin kan Gopar kalau dia kemana-mana ada bisnis pasti kan ditanyain Pak. Enggak. Gimana masa lu sama dia? Kan begitu.
dunia kan ternyata kan sempit gitu, tahu-tahu ketemu ya Nah itu melengseng masuk ya pura-pura nggak kenal. enggak sebenarnya ngerinya tadi dia settingan doang. Enggak ini mah. Hah? Beneran. Ada itu tamu udah ngejam. Mudah-mudahan bisa damai kayak. Damai lah maksud damai. Lu udah pada tua bro. Kita yang tua Hah? Kamu umur dia berapa sih? Kayaknya tuan dia dah. 17-18. Hai, gopar sih. Gopar. Kayaknya tuan gopar daripada gua dah. 37 ya. 37 kan? 38. Gak tujuh. Pantaran bro. Ya ini bikin konten sama dia gitu ntar. Oke bro, gopar nih. Bro ya kita bikin vlog-vlog siaran aja lah gitu. Buat Aryan ya, gue juga menang bro, kita ngejam bareng kawan-kawan bro. Buat Nago Raja. Raja Kohane Sutya Hogaya. Enggak Raja Dangdut om. Oh, maaf. Kayaknya sampai di sini aja kali kayak. Iya, buat Gopar, buat Aryan ya lu. Kalau udah terjadi bini ya udahlah, lu sama-sama masing-masing terima, lu udah mulai jalanin hidup masing-masing. Kalau jangan diperpanjang lagi kalau bisa. Katanya ya, lu emang tadinya temenan gitu. Ingatlah pada misi dari awal. Iya, tadinya kan lu susah bareng ini bareng. Ya, lu ingat lagi mabok bareng aja lah. Pernah minum segelas berdua kan? Pernah makan burger bareng. Kamu pernah makan burger bareng tuh romantis banget itu. So sweet. Ya, mungkin cukup sampai di sini Ki videonya Ki. Ya kita mohon maaf atas segala kekurangan kita tadi, apa omong-omong kita ada yang nggak berkenan di telinganya, ya mohon dimaafin aja karena ini bulan puasa, bulan Ramadan, dimaafin aja, kita cuman bercanda-bercanda ya, nggak serius. Benar dari Allah, Iya. salah dari Nah, pribadian kita. bagi kita cuman menanggapi apa yang terjadi dengan ini bro berdua ini nih. Kalau nggak viral kita nggak bakal tanggapi. Maksudnya ini kan viral ya kan. Jadi ya seenggaknya kita ya tau lah bro buat konten. Pengen viral juga Ya kita. yang sama-sama bekerja di bidang ini tau lah. Jangan ada menuntut apa menuntut, jangan lah. Kita emang nggak punya duit. Ini lagi usaha susah Iya. banget ini. Subscriber aja dikit, baru 13. 21 dah. 21 dah, oh nambah lagi. Kayaknya Gopar. Oke Par, makasih nih kalau udah ngikutin vlog kita ya. Ya kita share ke itunya kali, IG-nya kali ya. Iya kali. Iya kita share ke IG-nya aja. Yaudah ya sampai sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Kamar diskusi. Creative